untuk agama ini, untuk kita tidak membelot di akhir nanti. Amin. Ya, ini bahaya benar. Kenapa? Si Musailamah ini melihat harian Nabi, dia mikir, Nabi mah biasa aja orangnya. Kita begini, dia begini. Kita begitu, dia begitu. Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa kayak. Kejadianlah sekali, ada penulis wahyu selain Musailamah. Nabi turun ayat kepada Nabi. Tapi Nabi gak bacakan semua. Nabi masih tertegun, keasikan membaca ayat. Si penulis wahyu ini diizinkan Allah terbuka tarbir rohaninya. Dia dengar Jibril baca ayat. Surat Al-Mu'minun itu tentang penciptaan alam, penciptaan tubuh kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengar dia. Terus dia konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, lanjutan ayatnya ini bukan. Saya barusan dengar ada Jibril baca. Kata Nabi, benar. Dalam hati terbersit sama dia, gini doang ilmu guru gua. Gini doang makomnya Rasul. Saya juga bisa. Maka orang ini jadi nabi palsu. Kalau murid jadi mursyid palsu. Buat tarekat palsu. Karena dia merasa dia bisa mengakses apa yang diakses gurunya. Dia kira gurunya cetek ya. Ini sering terjadi di semua halaqah, di semua thariqah ya. Maka untuk selamat hanya satu bab, harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholatnya banyak, beliau gak bilang supaya kalian selamat. Nabi bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah. Nabi ketika dapat wahyu gak bilang, gua doang yang bisa dengar, lu gak gitu. Kalian gak bisa. Gak ada Nabi kesombongan begitu, gak ada. Nabi selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah dan para sahabatnya. Yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah, itulah kemurnian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dalam hakikatnya, dalam bertorikotnya, dalam bersyariatnya. Itulah yang dapat ma'rifat. Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang, semakin tinggi teori ma'rifatnya semakin sombong. Apa itu? Ngeremehin orang. Berarti dia sombong gak? Gak level gitu kan. Kajian kulit tuh gak penting. Nih kajian hakiki nih, kajian hakikat nih, kalian gak tahu. Ngomong begitu itu sombong namanya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak boleh sombong. Udah jam 5 Ustaz. Kholas ya? Ya udah tanya jawab deh kalau ada. Fadhal. Terima kasih ya. Maka dari Bapak atau ibu saya nggak bisa lihat. Dari Bapak dulu barangkali ada yang perlu sampaikan. Dari Zoom ada 2, tapi sebelum dari Zoom, dari yang hadir dulu mungkin silakan. Ustaz, ada ibu-ibu yang nanya. Enggak, kami nanti soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abia mau bertanya tentang masalah contoh. Sampai sekarang saya masih bukan ragu ya, masih bingung. Karena dalam satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita itu bertorikot harus sama orang yang masih hidup. Maksudnya itu harus masih hidup. Sementara yang lainnya bilang tidak usah, yang sudah meninggal juga tidak masalah. Yang berbeda yang mana Abu ya? Oke. Assalamualaikum. Kalau kita ini belum mandiri, guru wafat, maka sebaiknya punya mursyid yang masih hidup
yang dapat ijazah dari mursyid itu atau dari mursyid yang lain. Jangan yang nggak dapat ijazah, nggak nyambung nanti, nggak nyambung ke Nabi Muhammad, nanti nyambungnya ke iblis. Ya, yang boleh ngajar zikir adalah syaikhun ma'zunun inda syaikhihi, guru yang diizinkan diijazahkan gurunya. Kalau nggak dapat ijazah, sedapat ijazah aja yang diajarin, jangan lebih. Nggak pernah diangkat mursyid, jangan ngaku mursyid. Mursyid itu nggak mesti tua loh ya. Itu masalah otoritas satu thariqah. Ada di thariqah tertentu yang dapat ijazah umur 90, di thariqah yang lain umur 19 sudah diijazahin. Saya ketemu kemarin waktu ke Sumatera, ada guru saya, dia sudah memimpin suluk dua thariqah, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Itu dia mimpin dari umur 20, sekarang umurnya udah 70 sekian, berapa tahun tuh? Ya, jadi nggak mesti tua fisik. Mana ada kaedahnya tua fisik? Nggak ada. Kita kan bayangin Syekh Mursyid pakai tongkat, harus pakai sorban, ya salam. Mursyid itu mau pakai apa aja dia mursyid. Mau mereka baju kaos, dia mursyid. Orang nggak akan bisa luput karena ada mutiara di kolbunya. Sekali dia berbicara, keharuman rohaninya tercium oleh orang yang mencari rohani. Nggak bisa dibohongin. Rumah makan, masak, udah ditutup, kecium baunya nggak? Ya, kecium baunya. Sama kira-kira, ya. Jadi saran saya teh, kalau belum disiplin untuk zikir yang diajarkan guru, maka bermursyidkanlah kepada yang hidup dan dapat izin dari gurunya. Gitu ya. Kalau enggak, nanti enggak nambah-nambah. Makomnya segitu-gitu aja. Karena zikir itu enggak ada batas. Zikir itu di atas makom ada makom, di atas makom ada makom. Zikir la ilaha illallah ada ribuan tekniknya. Yang diajarin kan baru satu. Baru dari besar ke bono-bono itu mah satu, belum banyak itu. Banyak tekniknya. Ya. Saya ngamalin sudah hampir 100-an lebih teknik itu. Baik yang langsung diajarkan beliau-beliau ataupun yang ya, secara rohani. Adalah berapa ratus teknik la ilaha illallah doang. Mau ditarik kemana aja nikmat zikir la ilaha illallah itu, nikmat sekali. Ya, jadi jangan mengkultuskan seorang guru. Di atas guru ada guru, di atas wali ada wali, di atas nabi ada nabi, di atas rasul ada rasul. Puncaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqat itu yang hebat bukan namanya, tapi mursyidnya. Ya, oh thariqat A lebih bagus, enggak. Yang bagus tuh mursyidnya. Karena banyak juga yang thariqatnya sama enggak berkualitas orangnya. Ya. Sama kayak tadi, sama-sama karedok. Ya. Tapi beda orang, beda yang masak, beda hasilnya. Jadi bukan karedoknya yang salah kalau dia enggak enak, tapi yang salah sih gurunya. Yang masak udah bagus. Itunya udah enak, lidah lagi masalah, pikiran lagi banyak, bisa enak gak? Enggak ya? Mau makan karedok ingat AA, AA yang lama. Baik, terjawab ya? Terjawab? Okay. Alhamdulillah. Ada 4, tapi saya kira yang tentang thariqat juga ada 2 pertanyaan, tapi saya kira sudah terjawab dengan kalimat terakhir. Dan tentang thariqat yang benar saya kira yang tadi dia sampaikan. Kemudian tentang sekarang di akhir Desember, 22 Desember kemarin tentang Hari Ibu, karena itu keputusan di mereka sehingga itu dianggap sebagai tasawuf jika kita mengikutinya. Bagaimana itu tentang Hari Ibu? Hari Ibu itu apa definisinya?
Jangan-jangan mengharamkan sesuatu yang nggak tahu, ya kan? Saya mau tanya dulu orang yang mengharamkan mengucapkan selamat hari ibu. Saya pengen tahu nih, ini serius nanya loh, apa yang dimaksud hari ibu? Sehingga kita mengharamkan yang jelas, jangan yang nggak jelas. Kalaupun kita menghalalkannya, kita menghalalkan yang jelas, bukan menghalalkan yang abu-abu. Coba definisinya apa? Yang pakar nasionalis nih. Hah? Ini kan kampus, masa nggak ada yang tahu? Nyelekit ya. Apa hari ibu, Ustaz? Nggak tahu. Ya udah, berarti nggak usah jawab boleh dan nggak boleh. Berarti kita nggak ngerti, ya kan? Oh ini menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani. Emang hari ibu orang Nasrani yang buat? Ada nggak di ajaran Nasrani hari ibu? Gak ada juga. Terus di mana? Hindu? Gak ada juga. Itu urusan apa? Ini mungkin. Jadi dengan adanya peringatan hari ibu di tanggal 22 itu, maka seolah-olah umat digiring untuk menghormati ibunya hanya pada tanggal itu. Emang begitu? Ya. Sedangkan oke, good. Berarti ada orang yang mendefinisikan hari ibu, dia buat buat-definisi sendiri. Definisinya barusan tuh dari antum tuh. Apa kata si orang ini? Kata antum tadi apa? Tanggal 22 seolah-olah menghormati ibu hanya pada tanggal itu sehingga umat tergiring untuk ke situ di hari Oke. Sekarang kita tanya sama yang menetapkan hari ibu tanggal 22. Apakah begitu maksud dia? Enggak, coba buka sendiri kan udah ada googling. Terus selama ini Google nggak dipakai, cuma nonton yang nggak jelas. Cobalah, aneh pura-pura nggak tahu kok tadi ya. Emang begitu definisi hari ibu. Giliran belajar agama pakai Google, yang begini aja yang cetek aja nggak pakai Google. Gaptek namanya, itu benar fatwa al-Gaptekiyah. Fatwa mazhab Gaptek. Tanya dong sama orangnya. Apa maksud mereka hari ibu? Apakah cuma hari ibu menghormati ibu? Memang begitu yang membuat kebijakan buat? Enggak kok, kita aja suzon. Jadi kita buat definisi sendiri, terus kita haram-haramin. Sama kayak orang mau posting video, buat sendiri videonya, rekam sendiri, posting sendiri, like sendiri, puji-puji sendiri, wow keren. Lah ya salam. Ini zaman benar-benar bahlul bener ini. Buat definisi sendiri, terus haram-haramkan sendiri, terus marah-marah sendiri, terus ajak umat untuk marah-marah. Gak begitu kalau kita mau berfatwa. Fatwa itu ada ilmunya. Gak boleh fatwa pakai nafsu. Fatwa itu pakai ilmu. Sebelum berfatwa wajib memetakan masalah yang difatwakan. Selesai memetakannya, baru kita bilang ini yang masalah di sini, yang itu tidak masalah, atau ini masalah semua. Harus sama dulu persepsinya. Orang Muhammadiyah punya Islam berkemajuan, NU Islam Nusantara. Di Wasliyah ada Islam apa kemarin? Waktu kita ke Wasliyah, saya lupa ada istilahnya. Di Medan kemarin, orang Persis gimana? Islam apa? Islam murni. Pasti adalah jargon-jargon gitu. Bener? Ada orang buat definisi Islam Nusantara itu Islam sholat pakai bahasa Jawa. Ntar kalau yang benci Muhammadiyah, Islam berkemajuan, nanti sholatnya pakai bahasa Inggris, maju. Emang begitu? Saya buat definisi sendiri, terus saya salah-salahin orang, diketawain nggak? Jadi kalau kita mau menentang, menerima, mengamalkan sesuatu, tanya definisinya kepada yang punya barangnya. Namanya tabayyun. Ijja'akum fasikum binaba'in
fatabayyanu. Itu Ustadz ya. Jadi gimana? Boleh nggak hari Ibu? Ya, harus. Ya, berarti hari Ibu bukan menggiring umat, hanya menghormati Ibu, hari Ibu saja, benar? Ya, kalau begitu definisinya ada masalah nggak? Tapi kalau definisinya hari Ibu adalah hanya hari itu aja menghormati Ibu, itu baru nggak benar. Tapi ternyata definisi itu nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah udah beres kok. Kita aja yang cari-cari masalah, rame-rame sendiri, tengkar-tengkar sendiri, ngundang masalah. Emang ada bahasa Arabnya bahsul masail, cari-cari masalah. Jangan-jangan pertanyaannya masalah ya? Bener, ya lanjut. Yang satunya lagi juga saya kira harus dibahas dalam bahsul masail. Tapi yang saya akan bacakan tentang thariqah aja. Apakah saya boleh ikut thariqah Buya? Banyak tadi yang harus diikutnya 100 lebih ya. Masya Allah. Jadi gimana dong? Itu pertanyaan antum kali. Thariqah saya ngaji. Jadi ngaji aja dulu. Ngaji dulu, 1, 2 ngaji. Antum hafal nggak? Yang kedua apa? Hah? Tuh, pada lupa. Ini khidmahannya aja lupa. Apalagi antum. Khidmah. Yang ketiga baru talqin. Jadi saya nggak mentalkin kecuali saya lihat orangnya sudah berkhidmah, baik ke perjuangan thariqah atau ke umat. Kita lihat dia. Atau dia sudah berkhidmat jauh untuk dirinya. Ada orang datang dari mana-mana. Dia udah lama ngaji, udah mentok. Kita lihat hikmatnya bagus, kita talqin. Tapi itu nomor 3, bahkan nomor 4 gitu. Terus apa lagi? Sholawat. Maka orang ikut thariqah kami nggak punya sholawat, keluar aja ya. Kita sholawat minimal 313. Atau kalau nggak bisa 100 pagi 100 sore. Tuh, nggak bisa juga ya 10 pagi 10 sore, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Udah diskon tuh ya, thariqat ad-diskonia suwe. Terus apa lagi? Mujalasalatul sholihin, duduk bersama orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Kita ini kan gak soleh, kita ini masih rusak. Supaya kita ini terbentuk dengan kebaikan, maka carilah komunitas orang baik. Jangan-jangan kita lah yang merusak komunitas yang lama. Ya, jangan bilang tuh komunitas itu jahat tuh, aku kalau di sana pasti rusak. Kita yang merusak mereka. Nih teman saya nih ada mantan nih. Kalau dia nggak ada, kata temannya nggak ada lo nggak ada rame. Ada dia nggak mabuk orang. Nggak ada dia nih, orang nggak mabuk. Lebih itu mah cetek sama dia. Orang kalau mabuk masih ngomong-ngomong, kata itu mah cetek. Bagi dia udah hilang. Serius itu. Jadi kitalah yang menyebabkan orang rusak. Karena muka kita ini muka syahwat, ya kan? Muka bejat lah muka kita ini. Saya ngomong ke dalam diri saya sendiri. Bahwa di dalam diri ini ada kebejatan, ada kenakalan. Saya ngomong begini bukan untuk antum saja, untuk diri saya sendiri. Karena gejolak itu masih ada dalam diri saya. Karena wajar umur masih belum terlalu tua, masih muda toh. Iya, masih seger lah. Gejolaknya kuat. Lebih berat saya kali daripada antum. Saya ketemu banyak orang, macam-macam warna kulit, macam-macam, pusing kita. Tapi kalau karena di dalam ini jorok mikirnya. Kalau dalamnya bening jadinya. Kalau dalamnya oke, keluarnya oke. Ya. Jadi tuduhlah, katakan ke dalam diri, wahai jiwaku yang penuh dengan kemunafikan, jangan engkau tuduh orang lain munafik. Itu sebabnya kita perlu berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang soleh bukan soleh pakaian. Pakaian pasti. Soleh dalam artian
Solihun, yang sesuai lahir dan batinnya. Itu bahasa Arab. Solih itu sesuai, lahir batinnya sesuai. Ya, baik. Apa torikot terakhirnya apa? Hah? Salamatus sadr, nggak nyimpan dendam, benci, suuzon, buruk sangka kepada orang lain. Bisa nggak? Hah? Ada tekniknya. Ya, apa lagi? Masih ada? Adab. Susah kalau sendiri, kalau berguru gampang. Ya, ajari aku. Ya, itu kurikulumnya itu. Ada 7, ya. Ada 7. Dari situlah kita kemudian bergerak. Ya, sekarang marhalahnya baru 2, 1, 2, 3, 4 ini muter-muter. Ya. Ta'lim, ta'alum, khidmat, talqin, udah. Ini masih yang concern. Jadi kenapa orang torikot masih busuk-busuk hati? Karena dia nggak nyampe ke salamatus sadr, cuma zikir-zikir doang. Zikir kalau belum istighfar, tambah banyak zikirnya, tambah besar dendam dan sombongnya. Jadi harus ada zikir pembersih, ada zikir menaikkan makom. Kalau belum dibersihkan dengan istighfar dan tobat, udah zikir la ilaha illallah kan naikin makom. Dia naik, nodanya juga naik. Tubuh pohon ini berkembang, benalunya nggak dipotong, tambah gede pohon, tambah gede juga si benalunya. Maka carilah guru yang bisa membersihkan parasit kita. Parasit itu ya menjalar dalam jiwa. Semua itu sama. Ya. Mungkin nggak mursyid punya penyakit hati, mungkin, tapi dia tahu cara ngobatinnya. Kalau antum dikit aja nggak tahu caranya, ya, kira-kira begitu ya. Oke, pertanyaan terakhir, ya, apa ada lagi? Ini kita sering di belakang ada juga tuh. Ada tuh di belakang tuh. Bukan di belakang antum, ada hantu. Ya, Alhamdulillah sudah disenangkan. Ya, sila mau dikasih ke belakang? Masih ada di belakang, baik. Terakhir ya dari ibu ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu ya. Saya termasuk yang selalu menyimak ceramah Ustaz dulu. Karena hari tanpa Ustaz. Torikot YouTube ya. Tapi sekarang jangan ya, sudah langsung. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya Ustaz, apakah seseorang bisa ma'rifatullah tanpa tahu nama ruhnya? Saya tahu itu dari YouTube, dari pengajian Ustaz. Dan apakah yang boleh mengenal nama ruhnya itu hanya orang-orang tertentu saja, atau siapa saja boleh tahu? Baik, Terima baik. kasih Ustaz, kalau bisa saya mau tahu. Ini dosisnya ada dosis 1000 ini. Oke. Ilmu tentang nama ruh ada pada bab keempat. Berarti ada bab 3, ada bab 2, ada bab 1. Bab 1 ini awal. Bab pertama namanya Ma'rifatul Asma. Mengenal nama-nama Allah. Makanya talqin zikir pasti nyebut nama Allah. Orang begini masih bisa kenal Allah tanpa nama ruh. Ya. Jadi 1, 2, 3 dapat diperoleh tanpa nama ruh. Tapi yang keempat itu ma'rifatuz zat, hanya dapat diperoleh oleh ahlur ruh, orang yang punya nama ruh, jika dia ikut suluknya ruh. Dan itu baru saja dibuka ilmunya. Ya. Masih panjang jalannya ini. Masih panjang. Sekarang yang ada torikot itu 3 yang pertama, yang 4 belum. Belajar ma'rifatul asma, itu nomor 2. Bab kedua, nomor pertama. Nomor bab kedua
ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, cara kerja Allah. Dan yang ketiga, ma'rifatus sifat, mengenal sifat. Sampai nomor 3 itu tidak perlu mengenal, tidak wajib mengenal nama ruh. Bisa semua. Ya, nanti Allah kasih sendiri, mungkin potongan depan namanya. Allah yang ngasih tahu. Atau dia mimpi ketemu Rasul kasih nama dia. Saya ketemu beberapa mursyid yang dia sampai dikasih nama oleh Rasulullah. Tapi biasanya cuma depannya aja. Nama itu ada rangkaian-rangkaian namanya. Karena nama itu diambil dari karakter Nur Muhammad yang memancar dari Ahmad. Warna. Ini cahaya ada warnanya nggak? Kita bilang ini cahaya terang, perih di mata atau teduh? Cahaya ini perih, benar. Maka kita sebut cahaya ini perih, cahaya ini tajam. Itu nama dia, nama cahayanya. Tapi menerangkan nggak? Oh, cahaya ini walaupun tajam, dia menerangi ruangan. Itu nama berikutnya. Maka satu cahaya bisa banyak nama. Nah, Ahlur Ruh itu ngasih nama cahaya itu. Nama itu sebenarnya sudah ada sebelum kita lahir. Sebelum kita ke alam ini, kita sudah ada belum? Sudah. Jika hidup di sini nggak pakai nomor KK dan KTP, bisa kemana-mana nggak? Ruh kalau nggak punya nama nggak bisa masuk ke badan kita. Emang Allah main serabut-serabut doang ngambil ruh, gitu nggak bisa. Ada daftar nama yang antri untuk ditiupkan. Ada namanya dia. Dan yang punya pengetahuan mengenai nama ruh bukan saya, Bu. Saya cuma penjelas metodologi keilmuannya. Mungkin ada santri yang nggak sabar, terus keceplosan ngomong, Buya Ustadz nih muter-muter aja. Buka aja sih, seenak perut lo aja. Nggak bisa begitu. Ilmu ini ada tahapan-tahapannya. Jangankan ilmu ruh, ilmu talqin aja belum saya bagi-bagi semua kok. Apalagi ilmu. Ya, jangan suka-suka kita komentar, ya. Ini zaman orang komentar suka-suka. Antum komentar, hati-hati. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, bisa jadi satu kalimat tidak terasa keluar, tidak terasa diketik, tapi membuat yahwi ila jahannama sab'ina kharifa. Itu membuat dia terjatuh ke dalam jurang-jurang jahanam. 70 kharif. Saya nggak tahu terjemahan yang pas tuh kharif itu. Selapa lamanya orang udah mati dari kemarin, dia belum nyampe-nyampe juga. Ada munafik mau dilempar oleh Allah di masa Rasulullah. Itu dia sampai sekarang belum nyampe itu ke bawah. Karena kalimah itu. Sok dalamnya itu sab'ina kharifan, 70 kharif. Dalam kayak palung Mariana kalau di laut tuh. Dalamnya bukan main. Hati-hati komentar. Ya, saya nggak pernah biasanya menghiraukan orang berkomentar, tapi kalau dikomentar tentang nama ruh, ini agak sedikit kita tandain, ya, hati-hati ente, ya, hati-hati gitu aja. Nabi Musa ingkar dikit aja diputus sama Nabi Khidir, padahal itu sudah buat kontrak itu. Kita bukan nabi, ingkar aja, siap-siap diputus dari ilmu ruh. Ilmu ruh itu ilmu paling mahal itu. Sabar-sabar Bu ya, sabar-sabar. Nanti kalau ada komunikasi dengan teman-teman riba, daftar aja nama ruh. Kalau beruntung kita ketemu ahli yang ngasih nama ruh, kita mintain namanya. Ya, ada nama ruh, tenang aja ya. Tapi itu kelas 4 itu. Sekarang belajar zikir torikot yang ada aja dulu ya. Amalin aja yang ada. Aduh, pertanyaannya udah berat nih Tat. Padahal kita ngaji baru berapa bulan nih. Sekali sebulan lagi kan. Pertanyaannya soal. Iya. Udah cukup. Saya kira gimana Mas? Cukup ya. Oke. Baik. Boleh.
Baik, kami masih ada acara lagi. Mohon maaf tidak bisa sampai maghrib di sini. Dan seperti biasa, salamannya dengan hati aja ya, bil qulub. Gak usah juga dokumentasi lah, gak usah lah. Cukup di hati aja ya. Semoga tidak mengurangi kehikmatan kita bergaul bersama, bermujalasah, duduk bersama. Bapak Ibu yang bukan Allah, terutama sahibul bait ya, Dr. Cepi dan tim, semoga antum yang buat kegiatan ini diberkahi oleh Allah. Semoga dijaga selalu oleh Allah ya. Dan beliau yang mendirikan ini, Allah berikan kenyamanan, kebahagiaan, cahaya di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang hadir, jangan berhenti. Ruh itu tidak pernah puas mempelajari nama Allah, sifat Allah, hafal Allah, dan rahasia-rahasia Allah. Selamat penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.